kita menikmatin proses semuanya ya, begitu sulitnya. 3 meter tuh pas-pasan, Mbak. Iya, karena AC-nya Mbak Yuni banyak, nanti takutnya dikasih yang kecil nggak memadai. Mikir-mikir lupa aku sembayar bulanannya apa nggak sih gitu. jaga pos apa kan udah ruang jengset. Makanya aku bilang pos jengset jangan gede-gede. Pak, bareng Pak. Bunda, makasih. Pak, sama-sama ya. Yuk. Putaran roda nasib yang dialami Norman Kamaru terasa timpang dengan gelimang kemewahan yang kini direguk diva pop Yuni Syara. Di tengah kesendiriannya yang seakan tiada ujung, rupanya penyanyi spesialis lagu-lagu lawas itu tengah menggarap sebuah rumah baru yang megah bak istana. Tempo hari, kami berkesempatan menemani ibu 2 anak itu meninjau pembangunan istana barunya. Di rumah sana kan masih prosesnya belum jadi-jadi. Jadi ada saya temboknya kamar anak-anak itu memang saya pengen gambar kesukaan anak. Perjalanan menuju rumah baru Yuni cukup memakan waktu, berkelak-kelok menembus pinggiran ibu kota. Saat tiba, rumah 2 lantai yang desainnya dikerjakan sendiri oleh Yuni itu masih dalam tahap penyelesaian. Di lantai atas, Yuni langsung menuju ke kamar anaknya, Kevin dan Selo, lantaran ia tak lagi sabar untuk melukis mural dinding kamar Selo. Susah kok ya. Ini ikut ini. Ini kan Enggak ada. Ini gini dulu. Ya kan? Angan out. Ya, saya justru pengen mengganti suasana semuanya. Saya pengen mengganti suasana baru. Lukisan mural itu sesuai permintaan Kevin dan Selo yang sangat terobsesi dengan tokoh kartun idola mereka. Tetapi rupanya, seni melukis jauh lebih sulit bagi Yuni Syara daripada pentas tarik suara. Ini tengahnya pakai kuas gede dong kalian? Iya. Ini cuma pinggir-pinggirnya aja kan? Kasih di sininya, kasih biru. Jadi semuanya banyakin biru. Mudah ya? Hah? Biru kayak gini. Antara ini sama ini biru. Oh iya, di kamar yang dia udah upload. Tapi aku perlu biru dulu, cat biru. Dia nanti ini semua biru. 80% sih sebenarnya dia tinggal finishing. Finishing itu tinggal pas marmer bawah udah dipasang. White House ini rumah impian saya dari zaman dulu, tapi justru baru tahun lalu saya kesampaiannya. Melihat kemajuan pembangunan rumah meskipun terhitung lambat, rupanya membuat Yuni sangat bahagia. Lihat saja bagaimana ia begitu ceria bermain dengan Selo di lantai atas dan malah sempat melakukan foto selfie. Kasih tahu Ai kamarnya dia. Yuni sudah mantap untuk pindah menghuni rumah baru itu bersama anak, ibu, dan juga adik bungsunya. Yang mengejutkan, Yuni ternyata berniat menjual rumah lama yang kini masih dihuninya bersama anak-anak. Sementara ini sih masih kami tinggalin ya, masih belum saya jual. Tapi kalau misalnya itu bisa saya jual, itu akan meringankan saya. Kalau misalnya rumah ada yang mau beli, ada yang tertarik mau beli, saya lepas semua sebarangnya. Semuanya. Iya, ganti ini makan ganti. Beda banget, beda furniture beda. Ini lantai Jawa kayak zaman dulu. Ini custom, Bu. Ternyata Rono keluarin ini sekarang. Jadi ada yang doit, terus ada yang Jawa. Uang miliaran telah dihabiskan Yuni demi menuntaskan hasrat memiliki rumah baru. Tetapi mengapa proses penyelesaiannya masih bisa molor? Dari sinilah diketahui,
Yuni Syara membenarkan proses pembangunan rumah istana itu sangat tergantung dengan besar penghasilan yang diterimanya sebagai penyanyi panggung. Saya kerja ya gitu aja, uangnya lewat buat bayar ini itu apa segala macam, saya nikmatin, mudah-mudahan hasilnya nanti saya pasti puas lah ya kalau kita menikmatin proses semuanya ya, begitu sulitnya. 3 meter tuh pas-pasan, Mbak. Iya, karena AC-nya Mbak Yuni banyak, nanti takutnya dikasih yang kecil nggak memadai. Mikir-mikir lupa aku sembayar bulanan apa nggak sih gitu. jaga pos apa kan udah Ruang jenggot. makanya aku bilang pos jangan gede-gede. Pak bareng Pak. Bunda, makasih. Pak sama-sama ya, yuk. Rumah mewah memang menjadi sebuah prestasi tersendiri, tetapi menciptakan rumah yang nyaman bagi hati adalah hal yang sesungguhnya dikejar oleh Yuni Syara. Namun kebahagiaan pada Yuni Syara sangat kontras dengan kesedihan yang menimpa pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Kabar mengejutkan beredar, Mulan Jamila ternyata baru saja mengalami keguguran. Janin berusia 5 bulan dalam rahim Mulan itu seharusnya menjadi adik dari Safia. Ironisnya Ahmad Dhani sempat memberikan nama unik berbau Arabia untuk sang janin, yakni Alhasil. Apa sesungguhnya penyebab Mulan Jamila mengalami keguguran? Dan apa reaksi Ahmad Dhani? Di tengah belitan berbagai kasus hukum, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari sosok Ahmad Dhani. Pemusik kawakan itu membenarkan istrinya Mulan Jamila sempat mengalami musibah keguguran. Janin berusia 5 bulan dalam rahim yang semestinya menjadi adik dari Syafia ternyata mengidap kelainan sehingga harus diangkat dari rahim Mulan. Begitu lahir langsung meninggal karena ada kelainan yang namanya gastrokisis. Apa itu tadi? Jadi ususnya di luar badannya dia. Gitu. Dari rekaman video yang dibagikan Ahmad Dhani terlihat, janin yang diberi nama Ahmad Hasil itu sudah berwujud sosok bayi mungil sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jenazah bayi yang masih merah dengan tali pusar menempel itu lantas dimandikan sebelum akhirnya dimakamkan. Aku kan memang pengen punya adik cowok lagi, jadi sedih. Pelajaran buat semua supaya kalau usia kehamilan itu selalu di USG ya. Usia bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga supaya jangan mengalami hal atau nasib seperti saya. Peristiwa keguguran Mulan itu terjadi 2 tahun silam, tepatnya bersamaan dengan ulang tahun Al-Ghazali ke-15 tanggal 1 September 2012. Namun Dhani baru menguak semua itu tanggal 1 September lalu saat perayaan ulang tahun Al-Ghazali ke-17. Kala itu di belakang panggung, mereka menggelar pesta ulang tahun yang kedua untuk Ahmad Hasil. Keputusan Dhani untuk selalu merayakan hari lahir Ahmad Hasil bersamaan dengan ultah Al-Ghazali rupanya memiliki alasan kuat. Ia mengaku pernah ditemui putranya yang keempat itu dalam mimpi. Ahmad Hasil itu meninggal di alam ini, gitu ya. Tapi di alam yang lain ternyata dia masih hidup dan memimpikan kepada saya saat di usia setahun ya. Artinya dia mungkin kecewa karena kakaknya Al ulang tahun 15 dirayain, ke-16 dirayain. Sementara ulang tahunnya dia yang pertama nggak dirayain. Dari situlah mulai tradisi di ulang tahun yang Al-17, dimulai dari usia dia 2 tahun, di dunia yang lain, kita selalu merayakannya secara goib. Kemarin kami merekam si sulung Al-Ghazali nyekar ke makam adiknya dan melakukan ritual tabur bunga di atas pusaranya. Bisa aku mau tabur bunga sedikit buat almarhum adikku yang belum sempat lahir.
Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam.